Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kembali kita bersama akan mendengarkan suara kebenaran firman Tuhan melewati Hosea pasal 2 ayat yang ke-15 sampai pasal 3 ayat yang ke-5. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena boleh datang ke hadirat-Mu dengan hati yang terbuka untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau yang memanggil dan memimpin setiap langkah kami. Ya Tuhan, hari ini kami mau membuka hati dan pikiran kami untuk kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami melalui kitab Hosea. Pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini. Urapi dengan hikmat dan kuasa dari Roh Kudus, supaya setiap kata yang disampaikan bukan hanya menjadi pengetahuan, tetapi menjadi kekuatan dan pengharapan baru bagi kami semua. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hosea pasal 2 ayat yang ke-15 hingga pasal yang ketiga ayat yang ke-5. Diberi judul bagi kita, ditolak dan dipulihkan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, kita semua pernah merasakan penolakan. Bisa dari manusia, dari keluarga, dari lingkungan, bahkan dari Allah karena dosa kita. Namun hari ini, kita akan belajar bahwa kasih Allah tidak berhenti pada penolakan. Kasih-Nya mengalir sampai pada pemulihan. Melalui kisah Hosea dan Gomer, Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa meskipun kita sering tidak setia, kasih Tuhan tidak berubah. Mari kita bersama merenungkan di dalam Hosea pasal 2 ayat yang ke-15 sampai pada pasal yang ketiga ayat yang ke-5, di mana dikatakan di situ sebuah kisah cinta ilahi yang menembus kegelapan dosa dan pengkhianatan. Yang pertama kita boleh melihat di dalam Hosea pasal 2 ayat yang ke-15. Allah menjadikan lembah Akor sebagai pintu harapan. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana, dan lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Di sana ia akan menyambut aku seperti pada waktu mudanya, seperti pada waktu ia keluar dari tanah Mesir. Dalam bagian ini, kita diberitahukan tentang apa itu lembah Akor. Lembah Akor berarti lembah kesusahan. Bandingkan di dalam Yosua pasal 7, di mana di situ tempat hukuman can karena dosa. Ini melambangkan tempat hukuman dan penderitaan akibat dosa. Dan yang kedua, tapi Allah ubah lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Dalam kasih-Nya Tuhan tidak membiarkan penderitaan menjadi akhir. Ia memakai pengharapan melewati pengalaman kelam untuk membuka jalan baru. Di tengah kejatuhan dan hukuman, Allah mulai proses pemulihan. Mungkin saat ini kita berada di lembah Akor, yaitu masa sulit karena kesalahan atau dosa masa lalu. Tapi firman Tuhan berkata, Tuhan bisa menjadikan lembah itu sebagai pintu menuju pemulihan dan harapan baru. Yang kedua kita melihat di dalam Hosea pasal 2 ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-23. Berbicara tentang pemulihan hubungan yang rusak oleh kasih ilahi. Ayat yang ke-16 berkata kepada kita, pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku, dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Tuhan memulihkan hubungan cinta. Israel berlaku tidak setia kepada Allah seperti istri yang berzina. Tapi Allah berjanji, engkau akan memanggil aku suamiku. Ia ingin relasi yang intim dan penuh kasih, bukan relasi takut atau formalitas agama. Kemudian di sini terlihat akan janji pemulihan total, di mana Tuhan berjanji menghapus nama-nama Baal atau berhala, artinya pemurnian hati. Tuhan menjanjikan perjanjian damai dengan alam dan sesama, dan hal ini dapat kita lihat pada ayat yang ke-18.
Kemudian Tuhan menyatakan kasih kekalnya. Pada ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-20, aku akan meminang engkau. Kemudian nas ini juga bercerita tentang pemulihan tanah dan berkat. Bisa kita melihat pada ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-23. Tuhan memberkati bumi kembali, memulihkan hasil dan kehidupan. Nama anak-anak Hosea yang dulu menyimbolkan kutukan, Lo Ruhama, tidak dikasihi, Lo Ami, bukan umatku. Sekarang diubah mereka menjadi umat Allah dan kasih-Nya. Kasih Allah tidak bergantung pada seberapa rusaknya kita, tapi seberapa besar kesetiaan-Nya. Allah sanggup mengubah yang hina menjadi mulia. Bahkan bila orang lain telah menolak kita, maka Tuhan tetap rindu untuk meminang kita kembali. Bagian yang ketiga melewati Hosea pasal 3, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-5. Hosea membeli Gomer kembali, kasih yang menebus. Hosea disuruh mencintai lagi. Boleh kita melihat pada ayat yang pertama, pergilah lagi, cintailah seorang perempuan. Ini sangat berat, tapi inilah cerminan kasih Allah kepada umat-Nya. Hosea taat dan menebus Gomer dengan harga 15 sikal perak dan juga gandum. Ini bukan sekedar cinta romantis, tapi cinta yang membayar harga. Kemudian nas ini juga berbicara kepada kita untuk setia dan menunggu. Ayat yang ketiga mengatakan kepada kita, engkau harus tinggal padaku lama, dan aku pun tidak akan menghampiri engkau. Ini masa pemulihan, masa pembelajaran, bukan langsung kembali seperti dulu. Tuhan memberi waktu untuk proses pembentukan dan kesetiaan. Kemudian janji masa depan mesianik. Pada ayat yang ke-5 berbicara kepada kita. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan mencari Tuhan, Allah mereka dan Daud, Raja mereka. Ini menunjuk pada Yesus Kristus keturunan Daud. Akhir dari kisah ini bukan kehancuran, tapi pengharapan akan Mesias yang memulihkan. Yesus Kristus adalah Hosea sejati yang menebus kita, gerejanya, bukan dengan 15 sikal, tapi dengan darah-Nya di kayu salib. Ketika dunia menolak kita karena dosa kita, Yesus membeli kita kembali dan berkata, engkau milikku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, kisah Hosea dan Gomer adalah kisah kita semua. Kita pernah berdosa, mengasihi hal lain lebih dari Allah. Tapi Tuhan tidak menceraikan kita. Sebaliknya, Ia memanggil kita kembali. Bila Anda pernah ditolak, maka ingatlah, Tuhan tetap menginginkan Anda. Bila Anda pernah jatuh, maka ingatlah, Tuhan sanggup memulihkan Anda. Bila Anda merasa jauh dari Tuhan, hari ini adalah undangannya untuk kembali. Sebab Ia mengatakan, aku sudah membayar harganya. Mari Bapak Ibu Saudara kita membuka hati, izinkan Tuhan membawa kita keluar dari lembah dan masuk ke dalam pengharapan baru. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kembali kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang hancur karena sering tidak setia. Kami seperti Gomer yang berkhianat, mengejar yang lain selain Engkau. Tapi kasih-Mu tidak pernah berubah. Engkau Tuhan yang membeli kembali kami dengan darah anak-Mu Yesus Kristus. Engkau Tuhan yang mampu mengubahkan lembah kesusahan kami menjadi pintu pengharapan. Pulihkanlah relasi kami yang rusak. Ajarlah kami mengasihi Engkau seperti pada waktu pertama kami mengenal-Mu. Dan bila kami harus melewati masa menunggu dan diproses, maka tolonglah kami untuk tetap setia. Kami bersyukur karena Engkau bukan Allah yang menghukum tanpa kasih, tetapi Allah yang menegur untuk memulihkan, menolak untuk menebus, dan menghancurkan untuk membangun kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan senantiasa mengucap syukur. Amin.